Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mereview buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10 SMA pada bab 1, yaitu meraih kesuksesan dengan berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Sebelum saya mereview buku tersebut, saya ingin memberitahu tentang profil buku yang ingin saya review. Jadi, buku ini itu disusun oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi, bekerjasama dengan Kementerian Agama. Sedangkan profil pada bab 1 ini yaitu membahas tentang pentingnya kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja untuk meraih kesuksesan. Bab ini mencakup tentang tujuan pembelajaran, infografis, tadabbur, kisah inspiratif, wawasan keislaman, penerapan karakter, refleksi, rangkuman, penilaian, dan pengayaan. Selanjutnya kita akan bahas tentang isi bab tersebut. Nah, yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Jadi siswa ini diharapkan mampu dalam membaca, menghafal, menganalisis ayat dan hadis tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, serta menerapkannya itu dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya pada bab tersebut juga membahas tentang wawasan keislaman. Jadi pada bab ini itu dikatakan bahwa siapa di antara kalian yang ingin sukses? Tentunya semua orang ingin sukses, termaksud kita semua. Tetapi perlu kita ketahui bahwa untuk meraih kesuksesan tersebut itu bukanlah perkara yang mudah. Kita ini harus mampu mengatasinya, mengatasi semua hambatan, tantangan, dan rintangan dengan ketekunan dan kerja keras kita. Di samping itu juga doa dari orang tua dan guru itu juga sangat dibutuhkan agar Allah SWT itu yang maha memberi rezeki memberikan kita jalan kemudahan dan juga keberkahan. Perlu kalian sadari bahwa Allah itu menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapakah yang terbaik amalnya. Manusia akan hidup di akhirat selama-lamanya, sedangkan dunia ini itu hanya tempatnya singgah sementara. Agar kita memperoleh kebahagiaan di akhirat, kalian ini harus memperbanyak amal soleh selama kita hidup di dunia. Misalnya seseorang dikatakan sukses apabila ia memperoleh kebahagiaan di akhirat dan di dunia sekaligus. Tetapi kita meyakini bahwa kesuksesan sejati itu adalah suksesnya hidup di akhirat. Nah, untuk meraih kesuksesan tersebut, kalian ini harus menggunakan petunjuk ajaran Islam. Kesuksesan hidup di akhirat dan di dunia ini akan diperoleh dengan selalu beramal soleh dalam kehidupan kita sehari-hari. Bangsa Indonesia harus sejajar atau bahkan lebih tinggi dibandingkan bangsa-bangsa yang lain. Apa yang akan terjadi gitu bila bangsa kita ini tuh tidak siap untuk bersaing dengan bangsa-bangsa yang lain? Tentunya akan jauh lebih tertinggal dan dianggap sebagai bangsa yang pemalas. Oleh karena itu, mulailah dari diri kita sendiri. Kemudian ajak teman-teman kita untuk selalu meningkatkan kuantitas dan kualitas ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Saat ini semua negara di dunia ini termasuk Indonesia sedang berkompetisi dalam menemukan vaksin virus corona. Masing-masing negara kita ini mengerahkan semua sumber daya yang dimiliki untuk mengatasi virus corona tersebut. Pada kondisi pandemik seperti inilah kualitas sumber daya manusia itu sebuah negara yang benar-benar diuji kualitasnya. Bukan hanya sekedar bertahan menghadapi pandemi, tetapi juga mampu mengatasinya dengan baik. Oleh karena itu, kalian harus mempersiapkan diri kalian dengan sebaik-baiknya agar mampu tampil lebih unggul dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain. Ciptakanlah suasana berlomba dalam kebaikan di mana saja kalian berada, terutama di lingkungan sekolah, masyarakat, dan keluarga. Allah telah memerintahkan hambanya untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, sebagaimana yang sudah tercantum dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 48 dan Quran Surah At-Taubah ayat 105. Selanjutnya, bab ini menjelaskan tentang penerapan karakter.
Jadi bab ini itu menekankan pentingnya pengembangan karakter seperti beramal dan beriman dan bertakwa, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan juga mandiri. Selanjutnya saya akan memberikan komentar tentang bab yang sudah saya review. Yang pertama tentunya itu kelebihan pada bab tersebut ya. Jadi materinya ini sebenarnya sudah bagus, bahasanya juga sudah mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan siswa, dan dilengkapi juga dengan kisah-kisah yang inspiratif gitu. Kemudian ada juga kelemahan pada bab tersebut, yaitu kurangnya menambahkan contoh-contoh yang konkret yang relevan dengan kehidupan siswa gitu, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun di masyarakat. Bab tersebut juga mungkin menjelaskan etos kerja Islami itu sebagai sikap yang mencakup kerja keras, disiplin, tanggung jawab, dan niat beribadah. Tetapi bab tersebut ini hanya berhenti di definisi ini. Siswa mungkin kesulitan untuk membayangkan bagaimana sih etos kerja Islami itu terlihat dalam praktiknya gitu. Nah, di sini saya akan memberikan solusinya, yaitu guru ini dapat memberikan contoh-contoh yang jelas dan studi kasus untuk memperjelas konsepnya. Contohnya kayak siswa yang membantu temannya kesulitan belajar itu kan tidak hanya memudahkan orang lain, ya, tetapi juga merasakan kepuasan batin dan mempererat persahabatannya. Jadi, pada bab 1 ini perlu adanya upaya lebih lanjut untuk mengaitkan kesuksesan ukhrawi dengan kehidupan kita sehari-hari. Memberikan contoh-contoh bagaimana amal soleh dan etos kerja Islami ini dapat membawa kehidupan dan kepuasan sejati. Bahkan di dunia ini sangat penting dalam konteks pendidikan agama, terutama ketika kita membahas konsep kesuksesan. Nah, jadi kesimpulannya ini bahwa bab 1 ini memberikan landasan yang kuat tentang pentingnya kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Untuk mencapai kesuksesan sejati, siswa ini tidak harus berprestasi di dunia saja, tetapi juga beramal soleh untuk kehidupan akhirat. Terus juga pendidikan karakter dan penanaman nilai-nilai Islam ini menjadi kunci dalam membentuk generasi yang sukses dan bertanggung jawab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.